Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini yang Engkau boleh berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami, agar supaya dalam kami menjalani kehidupan ini diterangi oleh cahaya firman Tuhan, sehingga kami boleh kuat melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan siapkan tanah hati kami yang terbaik, agar supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPDI Hebron ya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan saya boleh ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, langsung saja kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya ingin beri judul berat tapi menyenangkan. Berat tapi menyenangkan. Sebelumnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak hal yang di luar pemahaman kita, bahkan di luar ekspektasi kita, sudah melakukan rencana misalnya ke luar negeri, sudah melakukan planning untuk anak-anak kita, sudah melakukan rencana untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya mungkin terhalang, bahkan seakan-akan tidak ada titik terang. Yang membuat kita boleh memikirkan, loh kenapa ini terjadi seperti ini? Hal-hal yang memberatkan hidup kita, ekonomi hancur, keadaan hari-hari ini apalagi memasuki pemilihan kepala daerah, ya beberapa daerah di seluruh Indonesia melangsungkan pemilihan. Banyak cara-cara yang tidak baik, tidak benar yang dilakukan. Sehingga membuat jemaat gereja Tuhan yang ada mempertanyakan iman percaya kepada Tuhan. Benar gak Tuhan ada? Masa dia tidak menolong kita? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lepas dari keadaan yang melanda Indonesia ini,
keadaan yang melanda, khususnya kita sebagai orang percaya, walaupun berat, tapi ketika kita melibatkan Yesus dalam aspek hidup kita, pasti terasa ringan, bahkan menyenangkan. Matius pasal 11, ayat yang tidak asing lagi dalam hidup kita, sering kita baca, ayat 28, 29 dan 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28, 29 dan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam kisah ini, dalam teks ini, ya, bagaimana ada satu undangan dari Yesus sendiri kepada orang-orang pada waktu itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kalau misalnya berbicara mengenai undangan, saya percaya ketika ada undangan tiba di rumah kita, misalnya menghadiri pernikahan, ini yang ngundang ini adalah orang yang terkenal, misalnya Gubernur DKI atau bisa dikatakan Jokowi mengundang kita. Ada sesuatu keistimewaan, wow. Saya diperhatikan oleh gubernur, saya diperhatikan oleh presiden. Berarti kita, wah, dengan senang hati kita datang untuk memenuhi undangan dari gubernur atau presiden, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dalam kisah ini, kalau saudara mundur di ayat 20 sampai 24 dalam kisah ini, Yesus kecewa, ya, karena bisa dikatakan ketika Yesus berkhotbah dalam konteks ini, ketika Yesus menyampaikan kabar keselamatan, banyak orang, bisa dikatakan orang Farisi, ahli Taurat itu menolak ajakan Yesus. Ya, dikatakan sehingga apa yang terjadi di ayat yang ke-25 dikatakan pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi Yesus bersyukur walaupun mungkin pemberitaan kabar keselamatan ditolak ya sama orang Farisi ahli Taurat yang merasa pinter, tetapi Yesus bersyukur. Dikatakan ayat 26, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Hal-hal yang tersembunyi itu Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang kecil. Ya, tergolong pada waktu itu ada murid-murid Yesus yang mengikuti dia pada waktu itu. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Yesus undangan ini kepada murid-murid atau kepada orang-orang miskin, orang-orang yang berada dalam kuk hukum Taurat. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di sini saya mencatat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka suka membuat undang-undang, peraturan sampai ke hal-hal yang kecil. Kita tahu bersama bahwa hukum Taurat itu kurang lebih ada 613 hukum Taurat. Ya. Dan dibagi menjadi ada 365 larangan. Saudara kalau bisa berbicara 365 larangan, satu tahun itu ada 365 hari, 366 hari. Berarti setiap hari umat orang-orang Yahudi berada dalam larangan. Ada lagi dibagi, ada perintah, ada kurang lebih 248 perintah. Kenapa 248? Ya, saya membaca literasi buku 248 katanya jumlah semua tulang manusia adalah 248 tulang. Itu perintah-perintah.
sampai hal-hal yang kecil gitu. Makanya yang tertekan orang Yahudi pada waktu itu adalah orang Yahudi yang bisa dikatakan yang biasa-biasa saja atau miskin atau orang-orang yang kecil tidak dianggap. Sudah orang tidak dianggap ya, miskin, ada hukum lagi yang menekan itu, hukum Taurat. Sampai saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya salah satunya ya, mereka tertekan orang miskin ini mempunyai ternak kambing, beranak si kambingnya gitu. Anaknya cuma satu, itu harus dipersembahkan. Jadi memang sangat berat pada waktu itu ya, bisa dikatakan jenis makanan harus diatur, ya diatur harus begini, sangat-sangat diatur. Sampai ada salah satu dosen di Hebrew University, Universitas Ibrani, karena orang Yahudi, dia mau pasang lampu, pokoknya kalau memasuki Sabat tidak boleh pasang lampu. Jadi sebelum hari Sabat dia udah pasang lampu. Saking begitu tekanannya gitu. Nah, ketika tekanan berat pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang bisa dikatakan orang kecil, orang yang tertindas, yang tidak dianggap, ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Ya, Yesus mengundang mereka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus menaruh perhatian khusus terhadap mereka yang terbeban oleh segala kewajiban hukum, merasa dipersalahkan oleh hukum yang terlalu berat. Yesus menaruh perhatian kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Yesus menawarkan sesuatu yang bisa dikatakan enak dipikul dan ringan. Yaitu datang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bisa dikatakan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Ketika kita menerima undangan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita datang kepada Yesus bukan semata-mata tidak ada masalah. Saya katakan bahwa ketika kita menjadi Kristen, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus, bukan hidup enak-enak saja. Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 29, kita dikaruniakan bukan saja percaya kepada Yesus, tapi ikut menderita. Di sisi lain juga Yesus mengatakan kalau mau datang kepadaku, pikul salib, sangkal diri, baru mengikut aku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, bukan ketika kita setia dengan Yesus, hidup kita baik-baik saja, tidak. Ada hal-hal bisa dikatakan walau ada kuk yang harus kita pikul. Karena Yesus katakan bahwa di ayat yang ke-29, pikulah kuk. Yang pertama tadi, orang Yahudi yang ya dikatakan yang miskin, yang di bawah ekonominya, yang tertindas. Karena tertindas karena hukum Taurat. Bisa dikatakan benar-benar menderita. Ini Yesus datang peduli terhadap mereka. Menawarkan kuk juga. Tapi kuknya berbeda dengan kuk hukum Taurat. Ya, karena berbedanya di mana? Kuk yang kupasang ayat 29 yaitu enak. Ya, ayat 30 kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Tak mau datang kepada Yesus. Nah, di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuk bisa dikatakan itu berbicara hukum Allah. Kita lihat di dalam Yeremia pasalnya yang kelima, kita melihat kuk Yeremia 5 ayat yang kelima mengatakan begini.
Mohon maaf saudara, Galatia 5 ayatnya yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, hukum Taurat, perhambaan, kuk. Tapi sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara kuk itu, kuk ditaruh di ya seperti kalau misalnya sapi ditaruh di sini di belakang mereka agar supaya mereka bisa menarik beban itu. Ketika mungkin yang Tuhan tawarkan itu pikulah kuk yang kupasang karena ringan dan enak. Saya terlalu yakin semua kita yang ada di rumah kita masing-masing yang mengikuti ibadah ini pasti ada kuk bagian masing-masing yang kita pikul. Tapi walaupun berat, itu menyenangkan bersama Yesus. Ya, walaupun berat seperti tema saya pada saat ini, walaupun berat, tapi itu menyenangkan. Kenapa? Karena kita menerima kuk yang Tuhan Yesus berikan. Saudara harus ingat, kuk, beban, masalah, penderitaan, pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu bukan semata-mata menghancurkan kehidupan kita. Ya, kuk yang Tuhan izinkan kita pikul sampai saat ini, itu bukan semata-mata untuk membuat kita tidak berdaya, untuk membuat kita bisa dikatakan menjadi orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi saudara, di dalam Korintus mengatakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, ya. Dan apabila kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemampuan. Dan tujuan itu otomatis ketika Tuhan memberikan kuk itu kepada kita, tanggung jawab itu kepada kita, beban masalah, itu ada tujuannya untuk mendewasakan kita menjadi orang percaya, menjadi gereja Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jadi jangan jadi orang Kristen yang bisa dikatakan ya biasa-biasa saja, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Walaupun mungkin ada masalah yang berat, tetapi itu akan terasa ringan ketika kita melibatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan Yesus ada bersama dalam setiap kuk, dalam setiap masalah, dalam setiap beban. Sampai saya melihat ada brosur mengenai seminar bahwa adakah Tuhan di tengah-tengah COVID-19? Ya, jadi bahan pertanyaan. Oh, ini masalah ini tidak selesai-selesai. Adakah Tuhan? Masih adakah Tuhan? Dan saya mau katakan Tuhan tetap masih ada. Tuhan berada saat kita berada dalam puncak prestasi. Tuhan juga berada saat kita berada dalam lembah kekelaman. Ya, saya teringat dengan salah satu lagu almarhum Awan Datu, refnya saja begini. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel. Ini yang harus kita pegang. Matius 1 ayat 23. Immanuel, dia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dalam salinan lain bukan saja Allah beserta kita, tapi Allah di dalam kita. Jadi saat kita berada dalam puncak prestasi, ada sukacita, kebanggaan, naik pangkat, diberkati oleh Tuhan, rumah baru, toko baru, usaha kita naik dan lain sebagainya. Itu Yesus berada
dalam kehidupan saudara. Ataupun saat ini ketika saudara berada dalam lembah-lembah kekelaman, ketika saudara mungkin bisa dikatakan hal-hal yang tidak mengenakan kesehatan saudara, yang bisa dikatakan belum sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Tetap itu Yesus berada dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Karena dia berjanji akan menyertai sampai kesudahan alam, itu janjinya tetap dia akan penuhi. Cuman masalahnya kita sebenarnya yang tidak mau mikul kuk yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya bacakan di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata enak atau kata ringan dalam terjemahan Yunani memakai kata krestos. Ya, krestos memiliki 3 pengertian. Yang pertama, mudah dipikul. Jadi ketika ada pergumulan, ketika ada masalah yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, untuk kita hadapi, untuk kita alami, ingat itu pasti mudah. Ya, mudah dan saudara pasti bisa melewati semuanya itu. Saya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu hal yang berat yang saya lewati dalam saya menjalani kehidupan dalam pelayanan dan keluarga. Yang pertama, oma dari istri saya dipanggil oleh Tuhan tahun ini. Dipanggil oleh Tuhan. Hubungan saya dengan oma saya di Cianjur sangat dekat gitu. Ya, dan walaupun mungkin cuma 5 tahun saya kenal almarhumah, tapi dia bisa saya katakan mewarnai hidup saya. Karena sangat dekat dengan saya, kalau saya jujur lebih dekat mungkin dari oma dari papa mama saya yang sudah meninggal. Karena perhatiannya dan lain sebagainya, itu yang saya sangat syukuri. Tapi dipanggil oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Beberapa minggu berjalan, guru saya, ya gembala saya, orang tua rohani saya juga, almarhum Deta Ondatu, dipanggil oleh Tuhan juga. Ya mungkin saya tidak begitu dekat, tetapi saya rasa dekat dengan almarhum. Dia saya tingkat 1, tingkat 2 di Cianjur, jadi pengerja di Cianjur. Dan ya istri saya masih ada keluarga dengan istri almarhum yang memberkati saya dalam pernikahan almarhum. Ya begitu luar biasa, merasa kehilangan sosok orang tua rohani juga. Dan apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, anak kedua saya yang dinantikan, ya istri saya keguguran dalam usia kandungan 5 bulan. Dan itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pada waktu itu ketika istri saya keguguran, pergi ke 2 dokter bahwa bayinya udah kelihatan gitu ya, udah utuh semua, laki-laki juga, udah berbentuk manusia, sudah 5 bulan ya, tapi istri saya mengalami pendarahan gitu ya, dan harus dikeluarkan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera agar supaya saya bisa menerima kenyataan ini. Ketika lahir saudara yang dikasihi oleh Tuhan sudah meninggal, benar ada damai sejahtera dalam hidup saya. Satu malam saya tidur dengan anak saya yang kedua di klinik, ada damai dalam hidup saya. Dan ketika saya merenungkan, kata enak dan kata ringan, kuk yang kupasang enak dan ringan memiliki pengertian yang pertama, mudah untuk dipikul. Dan ketika saya ditinggalkan oleh orang-orang terdekat dengan saya, orang-orang yang menjadi bagian dalam hidup saya bisa menerima kenyataan realita itu karena Tuhan izinkan itu terjadi, karena saya terlalu yakin itu.
saya mampu, saya bisa melewati keadaan seperti itu. Karena saya mengerti bahwa ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi, itu pasti setiap kita manusia bisa melewati akan hal itu. Itu pengertian yang pertama. Kuk yang kupasang enak itu memiliki pengertian mudah dipikul. Yang kedua, cocok sekali. Setiap kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai hamba Tuhan, pasti memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tidak sama. Si keluarga ini memiliki pergumulan anaknya. Si keluarga ini memiliki pergumulan di pekerjaannya. Berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan memberikan cobaan, ujian. Tidak melampaui batas kemampuan kita. Ya. Dan yang terakhir memiliki pengertian pas dengan ukuran. Ya. Pas. Jadi ketika saudara ada pergumulan, sudah paslah itu. Dan saudara pasti melewati pergumulan itu. Ya. Sampai ada cerita legenda. Yesus menjadi tukang kayu. Ya. Dalam usia 13 sampai 29 tahun kan tidak dicatat Yesus ngapain. Kemungkinan besar katanya Yesus menjadi tukang kayu. Dan apa yang terjadi? Yesus menjadi tukang kayu dan membuka toko tukang kayu. Dan lebih luar biasanya lagi Yesus membuka toko tukang kayu. Di depan toko tukang kayu itu Yesus ada tulisan yang berkata, kuk yang paling cocok. Jadi ketika ada orang-orang lewat, kuk yang paling cocok boleh datang. Katanya seperti itu. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi seorang anak ketika dia menggendong saudaranya yang lumpuh, gendong jalan-jalan, terus orang bilang begini, kasihan ya, dia menggendong atau betapa beratnya pergumulan dia. Ketika anak itu yang menggendong saudaranya, dia sahut kepada yang mengatakan kasihan ya berat bebannya. Dia bilang begini, ini bukan beban saya, tapi ini saudara saya. Saudara, ketika saudara merenungkan ilustrasi ini, ada kalanya ketika kita ada beban hidup yang datang dalam hidup kita, kita ngomel. Tapi pernah nggak kita mengatakan bahwa beban ini tanggung jawab saya dan saya percaya Tuhan Yesus pasti memampukan saya. Apa yang menjadi kuk saudara hari-hari ini? Ekonomi, bergumul istri saudara, bergumul suami saudara, bergumul anak-anak saudara, bergumul pekerjaan saudara. Yakinilah bahwa walaupun berat, tapi ketika ada Yesus dalam hidup saudara, itu pasti menyenangkan. Jadi Tuhan Yesus memberkati, saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Berat menghadapi masalah kehidupan ini, tetapi akan menyenangkan ketika ada Yesus beserta dengan saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar-Mu, ku bawa hidupku ya Tuhan, ku terima anugerah-Mu, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Inilah pengakuan kami Tuhan, saat ada beban berat yang kami alami, yang kami pikul, yang kami hadapi saat ini. Tapi firman-Mu berkata bahwa kami mau datang kepadamu, kami mau dekat kepadamu. Walaupun berat Tuhan, beban yang kami pikul, tetapi itu akan terasa enak, menyenangkan ketika kami dekat dengan Engkau, melibatkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam setiap tanah hati kami yang terbaik, boleh dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat GPD Hebron, Tuhan yang menolong dalam usaha mata pencarian, diberkati oleh Tuhan, dalam studi, dalam karir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati juga untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan menolong dengan kesehatan dan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh menggembalakan jemaat GPD Hebron. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati anak-anak yang ada, berkati mantu, cucu yang ada, diberkati keluarga besar pastori yang ada. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh Tuhan Yesus, keluarga besar jemaat GPD Hebron Jakarta ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.